tidak boleh tidak spesifik ya. Yang pertama SBI, S-nya itu apa? Situasinya apa supaya kita sama-sama tahu. Lalu B-nya apa? Behavior. Apa yang dia lakukan yang salah itu apa gitu. Jadi jelas. Lalu I-nya Impact. dampaknya. Dampak. Kalau dia lakukan nggak ada dampaknya ngapain dibahas? Biarin aja. Tapi kalau ada dampaknya itu penting bagi perusahaan. Gitu ya. Lalu Ekspektasi. supaya dia tahu kita maunya apa, kasih ekspektasi SBI dan E ya, impact dan lalu E-nya. Oke, jadi kita sudah selesai mengenai komunikasi, ada bermacam-macam. Berikutnya adalah modul yang kedua yaitu time management. Coba lihat dari gambar ini, mana yang Bapak sedang alami atau pernah alami. Misalnya terlalu banyak yang harus dikerjakan, banyak peran yang harus dijalankan dalam kehidupan kehidupan personal maupun profesional, atau punya banyak hal project tapi tidak ada yang selesai. Terus yang berikutnya nggak seimbang dalam kehidupan kerja maupun kantor. Di kantor mikirin anak, di rumah mikirin kantor, jadi nggak pernah jelas nih orang ada di mana. Di kantor mikir pengen pulang, di rumah mikir kerjaan belum selesai. Itu heboh. Harusnya kalau di kantor ya di kantor full, kalau di rumah ya di rumah, nggak usah mikirin lain. Apalagi kalau kerja seperti saya itu online, kantor sama rumah kan cuma beda satu langkah ya. Jadi kalau saya sama cucu saya bilang ini kantornya Oma ya, nanti Oma keluar ke situ gitu. Tapi sebelum itu saya ada di kantor, supaya dia tahu Oma nggak udah diganggu, nggak lagi di kantor, walaupun di rumah. Oke, terlalu banyak rapat dan janji. Mana yang pernah bapak-bapak atau ibu ngalami? Bapak ngalami yang mana? Tiga, nomor 3. Oke, ini kalau sampai nggak cuma punya ngalami ini, topik ini saya nggak usah pakai. Iya. Terlalu banyak yang harus dilakukan. Betul. Terlalu banyak yang harus dilakukan. Kalau nggak ada masalah berarti manajemen waktu udah oke. Orang yang mengatur waktunya dengan baik itu orang yang paling santai dan paling berhasil. Nggak heboh. Orang yang heboh sekali itu menunjukkan bahwa dia nggak bisa ngatur waktunya. Orang yang bisa ngatur waktu nggak pernah ngeluh. Dulu aku capek banget banyak kerjaan. Pasti dia gagal. Pertanyaannya Bu, kalau pada waktu kita mendapatkan sesuatu yang urgent dan mendadak, pasti kita heboh dong. Dan waktu deadline-nya. Nah ini pertanyaan bagus. Urgent, pasti kita heboh. Saya mau tanya, apa yang paling urgent dengan rumah terbakar? Menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Kebakaran itu urgent nggak? Urgent. Bisa nggak dibuat urgent? Puasa kebakaran. Karena sama dengan pemadam kebakaran Indonesia, pantang pulang Surabaya. Makanya banyak kebakaran. Kalau di Colorado, pemadam kebakaran di sana dari 100% jam kerja untuk memadamkan api hanya 1%. 99% dia nggak pernah memadamkan api. Karena asuransi. Enggak. Karena dia bukan hidup di urgent. Dia hidup di important. Artinya apa? Apa yang dia lakukan selama kerja? Dia mencegah, mengedukasi anak-anak sekolah, mengecek, memastikan bahwa setiap gedung itu aman. Safety. Ya. Sekarang saya tanya Bapak sama Ibu, sudah pernah tinggal di rumah yang sekarang ditempati lebih dari 15 tahun nggak? Iya. Sudah. Nah, pernah nggak audit rumahnya, kabel-kabel? Enggak. Nah, Nggak pernah. bikin saya. Pernah. Ganti kabel per 10 tahun. Per 10 tahun. Kalau orang nggak pernah melakukan itu, yang penting itu, akhirnya dia akan masuk ke urgent. Rumahnya kebakaran, jadi urgent. Orang yang plan Belum pernah. nggak mungkin urgent. Yang merakit sendiri.
Gitu. Nah itu yang kita akan pelajari hari ini ya. Oke. Terima kasih Ganti untuk semua. pertanyaannya gitu. Nanti kita ulang lagi Ganti apa itu semua. urgent dan yang penting membedakannya. Semuanya. Oke, kita Ganti. dengar dulu. Saya putar ini Ganti. dulu. Ethernet Banyak Iya, kerjaan. yang 1,5, yang 2. Kabel-kabel habis berapa roll gua itu. Sendiri aja. Shit. Wih. Keluar. Today's workplace is a battlefield. As soon as you enter, you are fighting to survive an onslaught of urgent tasks, emails, meeting requests, and deadlines. It's like an avalanche of gravel that threatens to bury you alive. And just when you think you dug yourself out, it starts all over again. And it's not just at work. The gravel threatens our personal lives as well, distracting us from key relationships and things that matter most. So, we try to sort the gravel, label it, and organize it. We discuss it in meetings, often missing issues that are far more important. What extraordinary things could you achieve if only you could break out? Ready for a change? Oke. Kita lihat ya. Ini ada di YouTube kalau mau lihat ya video tadi. Manfaat dalam manajemen waktu itu adalah supaya kita lebih produktivitas tinggi, nggak stres, meningkatkan kepuasan kerja, dan mencapai target. Banyak orang yang stres, sakit, tapi target nggak tercapai. Kesalahannya di mana? Bukan karena banyaknya kerjaan, karena dia nggak bisa milahkan mana yang penting, mana yang urgent. Rencana Yang penting biasanya nggak urgent. PPIC. Ingat ya, yang penting biasanya nggak urgent. Ganti kabel listrik 10 tahun sekali itu nggak penting, tapi nggak urgent. Tapi yang urgent biasanya nggak penting. Pertanyaannya, apa sih yang penting itu? Nah, masih ada waktu 5 menit, saya jelaskan sedikit ya. Masih bisa 5 menit sebelum break? Ya. Sebelum saya beres. Mas, Oke, bisa kan? Terlihatnya kalau saya di sini ya. Lihat ya. Iya. Saya sudah pakai spidol yang gede, dia kelihatan penting. Ini tidak penting. penting tidak penting. Penting. Mas. Nah, kita biasanya hidup above the line atau below the line. Saya nggak pakai mic, kedengaran nggak ya? Dengar. Kita banyak melakukan hal yang penting atau tidak penting. Dua-duanya jalan bareng. Parah. Ya. Banyak orang bilang penting, tapi sebetulnya dia di sini. Sebetulnya yang penting itu apa ya? Tahu nggak apa yang penting? Hidup kita, kenapa sih kita lahir di dunia ini? Kenapa sih saya punya keluarga? Itu penting, penting nggak? Penting. Tapi berapa banyak kita perhatikan, kenapa sih saya ada? Jangan sampai nanti setelah pensiun baru, waduh, ada banyak kesempatan yang lewat. Apalagi kalau sudah mau meninggal, waduh, tahu gitu. Biasanya orang yang mau meninggal itu nggak pernah mikir, oh file saya ada di sana gitu, nggak. Lagi mikir apa? Mana orang-orang yang saya cintai? Saya nyesel banget selama ini anak saya atau cucu saya dari kecil yang besar, tahu-tahu saya tahu dia udah besar. Karena selama waktu dia kecil aku di kantor. Setelah besar,
Dia nggak kenal aku juga nggak kenal dia. Karena itu hal yang penting, kita nggak pernah alokasi waktu. Ya, jangan sampai nyesal. Ada eksperimen tentang ulat bulu. Ulat bulu tuh kalau jalan gimana? Kalau depan ke kiri, semua di belakang ikut ke kiri ya. Kalau ulat bulu beberapa, ya nggak? Kalau depannya ke kanan semua kan? Nah, kalau ulat bulu ditaruh di satu tempat yang bundar, misalnya ini eksperimennya John Hayes. Kira-kira dia bergeraknya gimana? Muter. Lapar nggak kalau main muter-muter terus? Lapar. Kalau lapar makan nggak? Makan. Makan apa? Daun. Baca Daun apa? Ada. daun segar. Dan pintu. Yang jelas bukan daun telinga, Iya. Hijau. bukan daun pintu. Hmm. Ini daun bisa copot ya? Oh nggak bisa, anggapnya di sini. Ini daun. Nah, ada daun. Gede daunnya. Makan nggak mereka? Makan. Makan. Nah, ada daun. Siapa yang makan? Ulat. Ulat. Yang mana? Nggak ada. Oh, muter terus kok. Yang depan, mana yang depan? Ada. Dalam eksperimen itu ditunggu. Hari kedua jalan lebih pelan. Hari ketiga nyaris tidak jalan tapi tetap di tempat. Hari keempat semua ulat mati. Kenapa? Ya karena muter. Jangan-jangan kita hidup hanya muter aja. Nggak nemu jawabannya. Untuk itu break dulu. Bagaimana supaya kita nggak muter-muter setelah break? Ya kan kita lapar juga kan, bukan cuma ulat. Mules saya malah. Silakan break 15 menit. Saya tunggu.